rakyat. Saya sendiri, saya lagi miskin, saya menderita. Tolong pikir saya lagi. Tanam saya Papua punya. Rakus. Tolong pikir saya. Pikir saya punya barang. Tunggu. Sebentar, Pak Martin. Pikir juga saya rakyat, bagaimana di bawah dia bisa rasa apa? Kenyang tidak, begitu. Jangan pikir yang besar-besar, sedangkan saya pusing. Bicara apa semua ini? Saya begini, makanya saya mau merdeka. Saya minta saya merdeka itu karena begini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan Komisi 7, serta Bapak Papua, Bapak saya, orang-orang tua saya dari Papua yang hadir, terima kasih anak jemput di Komisi 7. Terima kasih Bapak telah datang. Yang saya hormati Dirjen Minerba, Men ID, serta rombongan semua yang hadir. Baik, di sini orang tua jika mau keluar usaha atau berperang itu pastinya dipastikan dulu keadaan rumahnya aman. Lalu bicara soal yang besar-besar. Karena di rumah punya keluarga, istri, anak-anak, keluarga besar, di rumah itu pasti ada. Aman, lalu orang tua pastinya keluar untuk berpikir yang besar. Kerja untuk keluarga. Kerja tetapi rumah belum aman, nantinya pikiran adalah awal fokus kompas hidup kita. Baik, di sini saya pribadi soal materi-materi yang telah dibagikan saya tidak pakai ini. Mengacu pada apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu orang tua pastinya rumah kita aman dulu, baru bicara yang besar-besar. Kita bicara besar-besar untuk datangkan banyak dari luar, tapi kalau rumah saya belum aman, datangkan masalah baru saja. Baik, di sini saya mungkin nanti langsung interaktif, mohon pimpinan. Saya di sini ada beberapa pertanyaan yang saya mau buang, lempar kepada Dirjen Minerba serta Min ID dan Bapak dari Papua yang hadir. Di sini ada beberapa pertanyaan mungkin di luar dari materi yang sedang kita bahaskah, ataukah mungkin di dalamnya, itu nanti sesuaikan saja. Tapi di sini yang saya meminta langsung interaktif. Dan juga kalau bisa, kalau daripada kita tunggu-tunggu, tadi saudara saya dari Papua, mungkin punya Ina Elizabeth dan juga Abang Riko, tolong juga nanti langsung. Saya tidak mau tunggu-tunggu, langsung puas, biar pasti. Biar pasti. Tunggu, akhirnya nanti kita lupa karena sibuk lain. Langsung pasti interaktif langsung. Bung Elizabeth minta langsung. Yang pertama di sini mungkin beberapa saat lalu saya sempat berikan pertanyaan, buah pertanyaan kepada Min ID untuk soal tambang di mana-mana itu bicaranya untuk pendapatan dengan hak ulayat yang punya. Soal pemerintah tahunya cuma pajak. Saya minta maaf, mungkin luar daripada undang-undang atau aturan yang dibuat negara. Tetapi saya sudah cukup lama menderita. Saya malas. Saya punya barang yang besar-besar, punya yang miliar banyak, tapi saya sendiri nyatanya data Indonesia, data dunia berulang kali saya sampaikan bahwa Papua adalah yang termiskin. Kok punya Freeport yang tadi sampaikan Pak orang Bapak saya yang terbesar di dunia, tapi saya sendiri kok meski miskin yang terbawah sekali di Papua, di Indonesia dan mungkin dunia.
Padahal Papua ini dunia loh, dunia, mendunia. Pertama mungkin yang saya mau tanyakan, bagaimana permintaan saya lalu, bos? Soal 50% itu saya punya, 51 itu saya punya. Soal kembali kepada yang tadi saya sampaikan, pendapatan daripada yang beroperasi itu dengan yang punya tambang yang berurusan. Sedangkan pemerintah tahunya pajak. Itu mungkin sudah disampaikan ke Bapak Presiden atau belum, nanti mohon langsung disampaikan jawabannya. Untuk 50%, 51% itu saya punya, jadi kasih saya. Itu yang pertama. Tolong dicatat untuk sebentar dijawab. Yang berikut, limbah. Tolong diperhatikan. Soal limbah ini juga tolong diperhatikan. Saya hidup di atas tanah saya. Saya mau tanah saya subur. Saya tidak mau tanah saya rusak. Di atas tanah yang rusak saya hidup, saya tidak mau. Yang ketiga, jadi mungkin soal limbah tadi, mungkin selama ini perhatian dari kementerian bagaimana, itu mohon penjelasannya. Yang ketiga, soal mogok kerja. Mogok kerja yang terjadi sejak 4 tahun lalu sampai sekarang belum juga clear. Yang berikut lagi menyangkut tadi sudah disampaikan oleh saudari saya Ina Elizabeth dan juga Bung Riko, smelter 1 di Papua itu harus. Smelter 1 di Papua itu harus. Smelter 1 di Papua itu harus. Dan juga mungkin tambahan dari ini, lanjut. Yang berikut lagi, hak ulayat diperhatikan. Hak ulayat diperhatikan. 30% sudah di provinsi, 3% sudah di provinsi, 7% sudah di kabupaten. Tapi dari kabupaten, mohon juga supaya duduk bersama dengan yang pemilik ulayat, lalu clearkan soal ini, hak ulayat. Nah, teman-teman sudah saksikan bagaimana pernyataan keras dari DPR asal Papua ya, Pak Martin Dou, menanggapi presentasi dari PT Main ID, lalu PT Freeport yang tidak hadir presiden direkturnya Pak Tony Wenas dan Dirjen Minerba di Komisi 7 DPR RI. Terkait Freeport ini memang di Komisi 7 selalu tegang dan tensinya selalu tinggi ya teman-teman. Kita mengingat beberapa bulan lalu juga Pak Urias, Direktur Main ID juga mendapat amukan dari Nasar ya, politisi Partai Demokrat. Dan saya senang dengan gaya bicara dari Pak Martin Dou ini, ngomongnya terbuka, tulus, dari hati, dan dia mengerti apa yang ada di hati orang Papua. Jadi dia ini orang lepas ya, jadi tanpa bisa dikendalikan oleh partai politik gaya bicaranya, padahal dia kan dari PKB itu. Kalau dari PKB dia dari partai koalisi Presiden Jokowi, kalau dia dari partai koalisi paling kurang mulutnya sedikit bisa terkendali ya, karena kebanyakan politisi kita kan dikendalikan oleh partai, dia harus ngomong apa, ngomongnya harus terukur. Nah, kelihatan Pak Martin Dou ini ngomongnya sangat bebas dan mau menunjukkan bahwa memang keadaan di Papua itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat, mencermati dia punya gaya bicara dan pertanyaan-pertanyaan menurut saya pertanyaan yang agak berbeda dengan teman-teman DPR yang lain ya. Kalau DPR yang lain mereka bertanya tentang bagaimana penerimaan negara, lalu bagaimana porsi saham. Porsi saham memang dia sempat tanya, lalu terkait dengan blok Wabu. Blok Wabu itu salah satu blok yang ditinggalkan, yang diciutkan lahannya oleh PT Freeport Indonesia. Dia lokasinya di Intan Jaya, di daerah Pegunungan Tengah ya. Dan kemarin kan pemerintah Provinsi Jayapura Papua sudah mengajukan surat itu ke PT Main ID supaya diambil alih oleh PT Antam, itu blok Wabu ya. Dan ini blok emas terbesar dengan investasi, kalau kita lihat di rencana PT Antam anak usahanya Main ID itu sekitar besar itu, dan dia punya potensi 14 miliar dolar pendapatan untuk 20 tahun ke depan. Dan Martin Dou juga bertanya soal smelter. Smelter itu menurut Martin Dou dibangun di
di Papua, bukan dibangun di tempat yang lain, karena selama ini kan smelter Freeport itu ada di Gresik, Jawa Timur. Jadi jarak tempuh antara Gresik dengan Papua itu jauh sekali, dan memang ini butuh kapal ya. Jadi shipping untuk bisa mengangkut konsentrat tembaga dari Timika ke Gresik. Dan sekarang kan lokasi smelter ini berpindah-pindah. Jadi selain di Gresik, katanya PT Freeport akan mengajukan lokasi baru ya di Halmahera, di lahannya PT Singsan, karena Singsan bersedia untuk menjadi mitranya Freeport untuk membangun smelter tembaga. Dan Pak Martin ini mendorong agar smelter ini dibangun di Timika, Papua. Nah, sebelum saya lanjut, kita simak apa jawaban dari Main ID Pak Oryas terhadap pertanyaan dari Pak Martin. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Martin, Pak Riko, dan juga Kakak Ina yang sangat lengkap terkait dengan apa yang sedang dihadapi oleh Main ID, Freeport maupun pemerintah Papua dan pemerintah Kabupaten Mimika. Terkait dengan hak ulayat, tadi disampaikan, kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan dari Pak Kepala Biro Hukum, bahwa untuk hak ulayat itu akan diatur bagian dari porsi Kabupaten Mimika. Ya, dari 7% yang akan diterima oleh Kabupaten Mimika, di situ termasuk bagian dari hak ulayat. Kemudian terkait dengan apa-apa saja yang menjadi keuntungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, dengan adanya kerjasama ini. Jadi selain dividen, sebelum masuk ke dividen, ada bagian pemerintah sebesar 10% yang diambil dari laba bersih. Ini bukan dividen. Jadi 10% itu akan dibagi 4% pemerintah pusat, 2,5% Kabupaten Mimika, 2,5% kabupaten lain, dan 1% untuk pemerintah Papua. Dan kalau udah ada laba, kita akan membagi sesuai dengan kepemilikan saham. Dan kebetulan untuk tahun buku 2019-2020 memang belum ada dividen yang dibagikan. Jadi kita berharap dengan beralihnya dari open pit ke underground, dan produksi dari underground itu sudah mulai di tahun ini. Berharap untuk tahun buku 2021 dan seterusnya kita akan secara bertahap membagi dividen. Dan rencana berdasarkan rencana jangka panjang, kami berharap akan lebih karena ada peningkatan harga komoditas. Dengan tingkat produksi saat ini, diharapkan dividen untuk tahun ini mungkin dimulai dengan sekitar 200 juta dolar, itu bagian dari yang 51%, kemudian secara bertahap akan naik terus sampai dengan di tahun 2023 itu akan full di level sekitar 1 miliar dolar setiap tahun. Itu porsi dari 51% bersama antara Main ID dengan Pemda, sesuai dengan asumsi harga koper pada saat dibuatnya rencana jangka panjang. Tetapi dengan perkembangan harga saat ini, kami berharap angkanya akan lebih besar lagi. Tapi itu angka-angka konservatif yang bisa saya sampaikan. Jadi selain dividen yang akan mulai dibayar 2021, sebelum masuk ke laba bersih sudah ada pembagian 10% bagian pemerintah, sebagaimana saya sampaikan tadi. Terkait dengan rencana smelter itu memang sekarang ini kita karena COVID kemarin memang ada kelambatan dari kurva S-nya memang terlihat, dan ini juga sudah diperiksa atau dimonitor oleh Dirjen Minerba karena COVID kemarin. Dan di tengah menanti itu kami mendapatkan tawaran juga dari pihak lain, dalam hal ini dari pihak dari Singsan, untuk ada alternatif untuk ke Halmahera, dan ini kita melakukan pembahasan. Iya, baik. Di sini tadi dari Dirjen SDM untuk Bokwabu, maksudnya tolong dilihat dulu daerah apa aman atau tidak. Jangan sampai kita korban seperti yang sekarang Freeport.
Iya. Maksudnya di sini saya bicara soal rasa, Pak. Saya Papua, saya bisa rasa keadaan saya di sana, begitu, Pak. Jadi kita jangan dari negara sini semau kita buat, sedangkan yang di bawah rakyat menderita. Kalau kita mau bebas begitu, bunuh saja rakyat. Bunuh saja biar kita bebas dari rakyat. Perlu kita catat, negara ada karena rakyat. Tanpa rakyat, negara tidak bisa ada. Itu menyangkut yang Bolok Wabu tadi. Lihat dulu negara aman. Nah, itu. Terus kedua yang menyangkut apa yang sedang kita bincangkan. Kita bincang yang besar-besar, tapi saya juga tolong diperhatikan, tolong dipikirkan negara. Bagaimana nasib rakyat. Itu juga penting. Kami pikir saja yang perut kita, sedangkan yang di bawah rasakan pusing kita. Tolong sekali-kali lihat pikir saya rakyat. Untuk nasib rakyat bagaimana perlu juga kita bincangkan baik-baik di sini. Jangan cuma kita pentingkan pikir negara. Ya negara memang untuk lihat rakyat, tapi nyatanya tidak ada. Di sini kita bincang besar sekali soal bagaimana pendapatan rakyat. Saya sendiri, saya lagi miskin, saya menderita. Tolong pikir saya lagi. Tolong saya Papua punya rakus. Tolong pikir saya. Pikir saya punya barang. Tunggu. Sebentar, Pak Martin. Pikir juga saya rakyat, bagaimana di bawah dia bisa rasa apa? Kenyang tidak, begitu. Jangan pikir yang besar-besar, sedangkan saya pusing. Bicara apa semua ini? Saya begini, makanya saya mau merdeka. Saya minta saya merdeka itu karena begini. Saya manusia yang dipikirkan. Tidak saya manusianya, sedangkan kalian pikir yang... Tolong, pikirkan saya rakyat juga. Bicara banyak, bicara besar begini, coba bicara yang begini soal rakyat bagaimana, begitu. Indonesia merdeka, saya belum merasa merdeka itu. Baik, saya kembalikan pimpinan, maaf. Terima kasih Pak Martin. Ya, itu respons dari Direktur Main ID Pak Oryas. Dan setelah mendapat respons dari Pak Oryas, Pak Martin bukannya puas, tetapi dia malah semakin meledak-ledak dan marah ya. Dan ini khas orang Papua. Dia katakan bahwa ini yang membuat Papua ingin merdeka. Dan kita di sini katanya ngomongnya besar-besar, tetapi lupa itu nasib rakyat. Ini sebenarnya mau menjungkir balikan bukan hanya Main ID, Dirjen Minerba dan PT Freeport yang hadir di situ loh, tetapi ini sebuah kritikan terhadap sebuah institusi di DPR, bahwa DPR itu sudah saatnya untuk membalikkan paradigma terkait dengan Freeport ini. Jadi diskusi soal Freeport itu bukan hanya diskusi lagi soal penerimaan negara, bukan diskusi lagi soal pajak, bukan lagi diskusi soal saham. Dan saya menerbitkan sebuah buku yang cukup tebal, diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, Freeport, Bisnis Orang Kuat versus Kedaulatan Negara. Jadi buku ini menurut saya cukup representatif untuk menggambarkan situasi yang terjadi di Freeport dan bagaimana pemerintah pusat itu abai terhadap nasib orang Papua. Adalah persoalan Freeport ini kan persoalan yang sangat besar ya. Jadi sejak Freeport McMoran datang ke Indonesia zaman Orde Baru tahun 67, dia diikat dengan kontrak karya lewat Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing ya. Jadi PMA. Dan pada saat itu adalah yang berkontrak itu adalah pemerintah pusat dengan korporasi Amerika Freeport. Jadi bukan kontrak antara pemerintah pusat, Pemda Papua dengan korporasi, bukan. Jadi orang Papua, orang Amume dan Komoro itu tidak pernah hadir dalam proses perjanjian, meskipun lahan di Freeport itu kan yang seluas 215.000 hektar itu lahan milik orang Amume Komoro, tetapi mereka tidak pernah hadir dalam proses perjanjian. Nah, sebenarnya dengan hadirnya proses renegosiasi
negara harus memasukkan unsur itu dalam proses renegosiasi. Artinya hak ulayat itu harus masuk ke dalam poin renegosiasi. Lalu tuntutan-tuntutan pelanggaran-pelanggaran HAM kemanusiaan orang Papua itu harus masuk ke dalam proses renegosiasi. Dan yang lebih penting adalah pada saat proses perjanjian dan renegosiasi, karena ini kan perjanjian renegosiasi ini kan menegosiasi ulang apa yang terjadi, kontrak-kontrak yang tidak adil pada masa lalu. Seharusnya kalau tidak adil itu, yang tidak adil itu yang harus dilihat adalah bagaimana kontrak Freeport tidak memasukkan orang Papua di dalamnya, hak ulayat itu tidak masuk. Nah, seharusnya itu yang diakomodir dalam renegosiasi. Tetapi renegosiasi hanya mencakup terkait dengan penerimaan negara soal penciutan lahan, lalu soal kenaikan pajak dan royalti, lalu terkait pembangunan smelter, terkait dengan perpanjangan kontrak, dan terkait dengan penggunaan barang jasa dalam negeri. Nah, terkait dengan kehadiran Freeport dan nasib orang Papua sendiri itu tidak pernah didiskusikan di dalam renegosiasi. Akibatnya orang Papua menganggap bahwa pusat itu menganggap Papua seperti objek. Jadi karena dia seperti objek, maka pembangunan Papua itu menurut saya agak timpang ya. Jadi sense of belonging orang-orang luar terhadap Papua, tanah Papua itu menurut saya nggak ada. Beda dengan orang asli yang kalau mereka memiliki lahan, karena itu adalah tanah mereka, mereka punya sense of belonging terhadap tanah dan lahan mereka. Pak Martin Dou tadi katakan bahwa terkait pencemaran lingkungan hidup. Nah, dia katakan bahwa kami tidak mau tanah kami dirusak. Jadi kami mau tanah kami subur. Nah, itu yang terjadi di pertambangan Erzberg dan Grasberg. Erzberg itu sudah ditambang tahun 71 sampai 88 dan hampir 11 pegunungan itu hancur dan sekarang tinggal lubang-lubang menganga di dalamnya. Jadi kesuburan tanah itu hilang. Begitu juga dengan pertambangan open pit. Open pit sekarang kan di Grasberg sudah habis juga. Dan sekarang Freeport mulai melakukan penambangan underground ya. Penambangan underground ini tambang bawah tanah itu luasnya 1000 km dan ini potensinya sangat besar. Nah, tentu ini kritikan pedas bagi institusi bukan hanya DPR tetapi pemerintah untuk mawas diri bahwa pembangunan Papua itu penting untuk melihat manusia. Jadi Martin Dou sudah tegas-tegas, jangan melihat Papua sebagai aset untuk menaikkan penerimaan negara, tetapi lihat bahwa kami adalah manusia. Jadi demokrasi negara itu menurut Martin itu ada karena rakyat, bukan ada karena kapital dan segala macamnya. Nah, itu sebenarnya yang harus diperundingkan dalam meja perundingan antara Freeport lalu antara pemerintah Indonesia dengan Pemda Papua. Nah, menjadi persoalan adalah ini menurut saya catatan juga buat Pak Martin karena dia seorang DPR, catatan titipan kita yang konsen di dalam proses renegosiasi Freeport, titipan untuk Pak Lukas NMB, Gubernur Papua, dan juga Pak Eltinus Omaleng, Bupati Timika ya. Seharusnya dua orang ini adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap tidak dimasukkan, tidak diakomodirnya kepentingan orang Papua di dalam proses renegosiasi. Dan sebagai risikonya, Papua hanya mendapat 10% saham yang didivestasikan ke pihak dalam negeri. Selain itu adalah terkait dengan hak-hak orang Papua. Jadi nggak terakomodir dalam proses renegosiasi. Dan dengan masuknya 10% kan seharusnya Papua itu mengirim komisaris, mengirim direktur dalam manajemen. Karena dengan mengirim komisaris, suara-suara orang Papua itu bisa tersampaikan di dalam rapat umum pemegang saham. Jadi proses ini yang menurut saya masih kabur karena antara Lukas NMB dengan Eltinus Omaleng belum baku ketemu. Jadi dua-duanya hanya sibuk berebutan saham, tetapi mereka tidak sibuk bagaimana mengurus supaya orang Papua itu masuk ke dalam proses perundingan dan renegosiasi. Jadi kalau ada orang Papua di dalam manajemen mewakili manajemen Freeport, saya kira itu sangat bagus supaya dalam rapat umum pemegang saham baik di Indonesia maupun di Freeport McMoran di Phoenix di Amerika sana, jadi nanti kepentingan orang Papua tidak akomodir apa-apa kira-kira yang mau disuarakan di dalam rapat umum pemegang saham. Tetapi kan pemilihan komisaris manajemen itu sudah selesai dan akibatnya seharusnya yang mereka dapat
sudah setahun lalu itu 10%, tapi kan baru beberapa bulan lalu itu Papua mendapat jatah 10%, dan mereka serba terlambat, dan tidak terlambat juga mengirim orang-orang dalam pemegang saham karena perebutan kekuasaan di antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Nah, akhirnya teman-teman, kita harus berterima kasih kepada Pace Martin ya, yang sudah bersuara lantang tentang nasib apa kira-kira yang dirasakan oleh teman-teman di Papua, apa yang dirasakan oleh orang-orang Papua. Meskipun sumber daya alamnya besar, tetapi angka kemiskinan di Papua masih 36%, tertinggi di seluruh Indonesia, padahal mereka adalah pemilik sumber daya alam terkaya di Indonesia, bahkan dunia. Sebenarnya hanya memang orang Papua sampai sekarang masih miskin. Di sana juga Pak Martin berteriak tentang soal kepentingan para pekerja ya, dan kita tahu bahwa para pekerja di Freeport outsourcing itu ada PT Salju Abadi Sejahtera namanya, dan itu PT Salju Abadi Sejahtera itu perusahaan yang dimiliki oleh salah satu penguasa dari Papua. Dan Pak Martin jangan hanya berteriak ke pusat, tetapi berteriak juga kepada penguasa di Papua yang memiliki perusahaan outsourcing itu, supaya suara-suara pekerja dari Papua juga didengar. Saya berharap dan optimis karena sudah ada wakil dari Papua yang ada di Komisi 7 dan suaranya lantang.